Oras selamat hari Minggu ma dihita, sadarion acara parehio sekolah minggu ala adong do prosesi, pinangido tuhamu amangin nang jongjong mahita. Adik-adik supaya berdiri.
Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jika kita tidak dapat bernafas dan bersama-sama ibadah kepadanya hari ini, itu pun karena rahmat dan kasih setianya. Karena itu, marilah kita berdiri untuk berjabat tangan sembari menyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Pada ibadah hari ini, kita juga merayakan pesta Parheheon anak sekolah minggu. Anak-anak adalah anugerah Tuhan atas keluarga, gereja, dan bangsa kita. Patutlah kita mensyukurinya dan memohon agar Tuhan terus membentuk mereka menjadi anak-anak kesukaannya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anakmu, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Berkatilah anak-anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Baru yang pada hari ini melaksanakan pesta parheon sekolah minggu. Berkati dan ajarilah anak-anak ini agar menjadi kesukaan di hadapan-Mu di tengah keluarga dan sesama manusia. Dan biarlah melalui ibadah ini mereka bangkit menerangi teman-teman dan keluarganya bagi kemuliaan nama-Mu. Bimbinglah para hamba-Mu, guru sekolah minggu dan orang tua, agar dengan hati yang bersukacita mereka dimampukan untuk mendidik dan menjadi teladan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat dan sahabat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 457 ayat 1 dan 3. Patik Parjolo, Audo Jahoba de Batam, Nina de Batata, Dang jadi marakup au, bahenonmu de Batam. Patik Paduahon, dang jadi ganoanmu, jaladang jadi sumanonmu, manang ahana di Banua Ginjang, dohotna di Banua Tongaon, rodina di Bagasan, aikna di Toru Nitano, yanggo tunggabe si Sombaon, manang sioloan. Dang jadi dohonon guarni debata yang goso turedalana aihona uhna dosogot akan nama sineang di guarna. Patik bau paton, ingot hamuma pabadion ari minggui, dina onom ari maulah hamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituoni, ari paradianani, Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo na sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro dipangisi ni huta ni halak pe na mangebati hutam ai dina onom arido ditompa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituoni dibayani do umbahena di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasang opuh do natorasmu asa bartuaho jala leleng mangolu di tano nah nilehon ni Jahoba debatam
diho. Patik Panoomon, unang homamu. Patik pituhon, unang ho mangalangkuk. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unang hoolo maka tindangkon, hatana so tutu malahohon dongan joma. Patik pasapuluon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham, dongat saripe ni donganmu. Marang na posona bawa, marang na posona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi Marlojong Au O Tuhan sambil berdiri. Kami undang berdiri. Marlojong au o Tuhan, Tuhan pinasi langit, bagi doa sian ho, asi di roham, Allah di ale Tuhan, tarwanau sonang, sogoti jolo. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Tolonglah kami dan menolong agar kami hidup dalam firman-Mu dan menjadi teladan bagi mereka. Ya Tuhan, ampunilah kami karena sering menyedihkan hati orang tua kami. Tolonglah kami untuk mencintai firman-Mu, tekun berdoa, dan suka berbuat baik. Kami untuk tidak malu menyaksikan Engkau dalam hidup kami, agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ada begitu banyak anak-anak yang terluka dan mengalami kekerasan baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Korban perang, kemiskinan, dan kemajuan zaman. Anak-anak yang kehilangan pegangan, arah, dan masa depan. Padahal mereka anugerah-Mu yang menjadi tunas harapan bangsa dan gereja-Mu. Pulihkanlah setiap keluarga dan mampukan gereja-Mu
memperlengkapi mereka menjadi pembawa kabar baik-Mu dan menjawab tantangan dan arus zaman. Kasihani ya Tuhan, tuntun kami dengan roh-Mu untuk hidup dalam hormat dan takut kepadamu sepanjang bernumpang di dunia ini. Ajar kami menghayati pengorbanan dan kesenangan-Mu, agar kami menjadi pemberita Injil yang berhikmat, bersemangat, dan bersukacita. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan, penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar Firman Tuhan pada Pesta Kebangkitan Sekolah Minggu HKBP Kebayoran Baru hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai dengan pasal 4 ayat 2. Marilah kita membacanya secara bergantian. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangan cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama,
tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana adalah roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 549 ayat 1 dan 3. Hanya anak sekolah minggu. Holandak danak na met au, ala na boya tu Jesus lam. Holan ibadah oloan i, marisasahan tu surgoim. Oh Tuhan Yesus jago naon, tung somar komo dak danak mon. Iho maluku pake main, tahasa ngapon igo armi. Torok dak dalang dal sian ho, tungso ditanda oh Tuhan ho. Arahonoku na angkari, asalam ganda nau sonangi. Oh Tuhan Yesus jago naon, tungso markogo dak danak mon. Iho maluku pake baik, tahasa rapon igo armi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Baru akan diutus agar bangkit menerangi teman dan keluarganya bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi komitmen anak-anak sekolah minggu kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang jujur.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku. Seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Asa marsilon dangamu ponai diruaki diur marsilon dang idoli gilgiri Jesus lompong marsilon dang panondang Adik-adik, kami undang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengar warta jemaat minggu ini. Titing di Huriata, Minggu tanggal 2 Maret 2025. Parjolo Guarni Minggu Sadarion Ima Minggu Estomihi Dotopi Papa Tarhon Sondang ni Hamuliaon ni Jahoba. Paduahon Pandidian Nabadia Sadarion Minggu tanggal 2 Maret 2025 di Patupa Huriatado Pandidion Nabadia di Parminggon Bahasa Indonesia pukul 10.30 tu Yanang Kota Ima Elvano Mosa Siahan anak di Amata Deni Maraden Putra Siahaan Inang Yulia Boru Panggabean Sian Sektor Sion Patuluhon Ruas Natamba Mamuka Saderion Minggu tanggal 2 Maret 2025 Tajalodo Gabe Ruasta Naib Baru Ima A
keluarga Amang Prana Hakim Putra Batubara, Inang Ruth Amelia Borugultom, Nasida Pida Sian HKBP Tambun Sare Resort Bongan Distrik 5 Sumatera Timur. Nasida maringanan di Kasa Residen Bintaro nomor B06 Jalan AMD 5 nomor 70D RT Stada RW Pitu Sawah Lama Ciputat Tangerang Selatan Banten maksud sektor Satahi. B. Keluarga Ama X Saudi Marpaung Inang Artar Pesta R Borusianturi, Nasida Pida Sian GKPI Baliga Resort Wilayah Pitu Kabupaten Toba, Nasida maringanan di Jalan Hidup Baru Tolu nomor 45C Kebayoran Baru Jakarta Selatan Maktu sektor Saroha. Sude Parhalau Dodo Ruas ni HKBP Kebayoran Baru Pasaton. Selamat datang tu Nasida Jala Makirim Asagabe Ruas Namangulu Nasida Jala Pasidoho Diaka Ulau Na Adong di Huriat Tahun Molo Adong Jemaat Nabaru Desot dimohon untuk berdiri di tempat. Melihat Paupaton para halado pensiun hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 pukul waluip di Parminggon Basa Batak di Patu Pahuriata do acara khusus Pak Borhaton Situa mamunguti masa pensiun tu inang Situa Riri Burusi Marmata Mardomu tusi Dung Sipul Jamita pasal tota do ucapan syukur tanda kasih tu sude pelayanan Nina Sida Taganso Jamita Mardalando Tolukatong Pelean Ima Sada A Sada B dot 2 acara ramah tamah di Patupa Dung Sidung Parmingguon maringanan di Serbaguna A. Palimahon parheheon Sekolah Minggu Sadarion Minggu tanggal 2 Maret 2025 di Patu Pahuriata do parheheon Sekolah Minggu di Parmingguon Bahasa Batak pukul waluip dohot Parmingguon Bahasa Batak Bahasa Indonesia pukul waluip Duk Sipul Titingon Mandok Hata do Sian Panitia Parhean Sekolah Minggu do Dewan Dung Sipul Mingguon pukul waluip di Patupado acara perayaan Parheon Sekolah Minggu maringanan di Serbaguna A. Paonopon ibadah doa bersama seksi sosial hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 pukul 10 pituip di Patupa do ibadah doa bersama marite Zoom di Turuas Namar Sahid. Pinanggido tuganup situa sektor asa mandohoti ulaoni ni uluhon ni pendeta Perdinan Huta Barat. Papituhon Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin 1 hari Selasa tanggal 1 tanggal 4 Maret 2025 di Patupado Sinode Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di Grand Forest Hotel Bogor nani dohoton ni amang pendeta Liston Butar-Butar pendeta resort situa Martogi Tobing utusan Sinode Godang situa Binsar Situmarang utusan distrik Sian Parhalado Inang Leli Manurung Borus Tanggang utusan Sian Ruas, Inang Situariri Simajuta Borus Marmata Bendahara Distrik Walu DKI Jakarta. Selamat ulang tahun Ari Hatutubu dot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado Ruas Niuriata Pasahoton. Selamat ulang tahun Ari Atutubu, selamat ulang tahun Ari Parbagason,
tu suderu wasni huriana tubuh manang marbagas di tanggal 21 tanggal 8 Maret. Saitu hatama nama masu-masu. Molo tungadong ruas ni huriata naso tarsurat dope guarna di titing na ulang tahun ni di paboma tuganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Pasiaon namoding na di hari Sabtu sada Maret 2025 nunga jumolu maung jumolu sada ama ima amata dimian manurung umur 74 tahun hina baluoni inata tiur borusitorus sian sektor sauduran anon pukul 10 toluip di patu paling huriata do par mingguon manikir dot acara tutup peti pasapuluhon selamat ulang pasapuluhon aka titing nasi jahon hombartu titing cetak sadarion dengan mata jaha songonima sahat titing ni huriata di bagasan minggu sadarion tayingot bema manyakoni tujulu ni tuhata. Kata sambutan mewakili anak sekolah minggu oleh Noel Nainggolan. Shalom Mamang Pendeta, Papa, Mama, Opung, jemaat, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Noel Nainggolan, kelas 6 SD dari kelas Abraham, dan hendak menyampaikan kata sambutan perwakilan dari teman-teman sekolah minggu. Papa, Mama, Opung, kegiatan kami di gereja sangat banyak, mulai dari kegiatan hari Minggu di kelas, retret, kunjungan kasih, dan masih banyak lagi. Kami sangat senang di sekolah minggu karena kami bisa belajar bersama-sama mengenai kasih Tuhan Yesus sama teman dan kakak abang guru sekolah minggu. Kami belajar banyak mengenai tokoh Alkitab, cerita sejarah, buah roh, dan terutama kisah kasih penebusan Tuhan hingga kita dapat hidup sampai hari ini. Bapak, Mama, Opung, dan jemaat semua, terima kasih karena sudah mendukung semua kegiatan kami. Doakan kami ya, agar kami semakin semangat mengenal Tuhan dan ikut aktif dalam pelayanan di sekolah minggu. Terakhir, saya mengucapkan selamat parheheon untuk sekolah minggu HKBP Kebayoran Baru. Debata do nama masu-masu hita, saleleng nileleng na. Horas. Kata sambutan mewakili panitia Parheheon atau Dewan Koinonia oleh Ketua Pengurus Sekolah Minggu Amang Erik Panjaitan. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu, Opung, Amang, Inang, Abang, Kakak, adik-adik sekolah minggu, dan guru sekolah minggu. Selamat Parheheon sekolah minggu. Terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya. Kita dapat merayakan Parheheon sekolah minggu tahun ini dengan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pendeta Resort HKBP Kebayoran Baru, Amang Pendeta Liston Butar-Butar, Amang Pendeta Luhut Simbolon, Amang Pendeta Ferdinand Huta Barat, Ketua Dewan Koinonia Amang Sintua Darwin Simorangkir, Inang Sintua Nyonya Sofia Hutagalung Boru Raja Guguk, Nyonya Selviana Tamba Boru Situmorang, beserta seluruh parhalado yang terus memberikan support kepada sekolah minggu, sehingga puncak acara Parheheon sekolah minggu dapat terlaksana hari ini.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Opung, Amang, Inang, Abang, Kakak untuk suportnya kepada kami sekolah minggu dalam bentuk apapun, seperti mengantarkan anak-anak ke sekolah minggu dan mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah minggu lainnya. Sudah merupakan kebahagiaan sendiri bagi kami. Beberapa kegiatan sekolah minggu yang sudah diselenggarakan yaitu secara rutin kelas sekolah minggu setiap hari Minggu mulai pukul jam 8 pagi. Kemudian di bulan April 2024 telah diadakan acara Coffee Morning untuk orang tua dan kebaktian Padang untuk anak sekolah minggu sebagai salah satu rangkaian acara Paskah. Diadakan juga, tadi sudah disebutkan, retret sekolah minggu pada bulan Juni 2024 kemarin. Dan juga dalam rangka menyambut puncak acara Parheheon hari ini, sudah diadakan juga lomba paduan suara antar sektor minggu lalu, dan hari ini juga akan ada tortor sebagai bagian dari puncak acara perayaan acara Parheheon hari ini. Sekolah minggu juga telah merekrut 10 guru sekolah minggu di tahun 2024 dan telah diadakan pembekalan pada bulan Juni 2024 dan juga Bonataon di awal tahun 2025 ini untuk menambah kekompakan guru sekolah minggu. Sebagai tambahan informasi, sekolah minggu saat ini memiliki 33 guru sekolah minggu dan dibantu juga dengan beberapa pemain musik dengan 5 kelas, yaitu kelas Yosua untuk umur batita dan balita, kelas Daud untuk TK, kelas Yeremia untuk anak 1-2 SD, kelas Yohanes untuk 3-4 SD, dan kelas Abraham untuk kelas 5-6 SD. Oleh karena itu kami mengundang anak-anak dari manapun di seluruh dunia untuk datang bersekolah minggu di HKBP Kebayoran Baru dan mengikuti kegiatan sekolah minggu yang seru-seru tentunya. Untuk Opung, Amang, Inang, Abang, Kakak yang datang bergereja hari ini dan juga yang berkebaktian secara online, ayo kami undang untuk datang dan bawa anak, cucu untuk bersekolah minggu di HKBP Kebayoran Baru ini. Akhir kata, semoga kita semua selalu diberi panjang umur, kesehatan, kekuatan untuk terus mendampingi anak dan cucu kita sampai mereka besar nanti. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas. Shalom, Horas madihita saluhutna, nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, Amang Pendeta, Dongan Parhalado, Amang Inang, seluruh jemaat, dan yang kami kasihi adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Puji Tuhan, Parheheon sekolah minggu tahun 2025 boleh terlaksana hari ini dengan meriah dan dengan penuh sukacita. Diawali dengan acara dan kegiatan-kegiatan Parheheon di minggu-minggu yang lalu, terutama kita melihat lomba paduan suara minggu yang lalu begitu meriah dan bagus dengan baju pakaian adat dan lagu Batak. Itu menandakan sekolah minggu masih menjaga budaya Batak di tengah-tengah kegiatan persekutuannya. Terima kasih. Penonton dari Opung, seluruh keluarga dan jemaat juga sangat antusias memberikan semangat untuk adik-adik sekolah minggu yang lalu. Puji Tuhan. Dan hari ini kami juga bersyukur karena sekolah minggu bisa melayani dalam ibadah bahasa Batak dan ibadah bahasa Indonesia di Serbaguna. Melihat seluruh kegiatan ini, kami dari Dewan Koinonia merasa sangat optimis bahwa dengan pengurus sekolah minggu, yaitu Bang Erik Panjaitan, Amang Erik yang barusan, Amang Yosua Tampu Bolon, Kak Astrid, dan Kak Natasha, maka dengan bekerja sama dengan guru sekolah minggu, yang jumlahnya tadi sudah disebutkan 33 karena tahun yang lalu menambah 10 orang, maka guru-guru sekolah minggu yang dikoordinir oleh Kak Bea dan Kak Yohana, juga ada Kak Doya, ada Kak Anita yang sudah senior, akan bisa membawa
Kategorial sekolah minggu ini menjadi kategorial yang maju, yang bersemangat membimbing adik-adik sekolah minggu yang kita kasihi ini untuk belajar bersekutu, mengenal Tuhan Yesus, mengenal firman Tuhan, dan boleh bergembira bersama-sama. Kami dari Dewan Koinonia mengingatkan agar pengurus sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu bisa tetap kompak menjalankan programnya, bersinergi, dan tetap membuka diri bersedia mendengarkan masukan dan saran dari semua pihak dan mencari yang terbaik dalam setiap solusi atau apa yang akan dikerjakan. Sekolah minggu kiranya menjadi rumah bagi anak-anak sekolah minggu sehingga mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan baik dalam karakter Kristus. Selamat Pareheon adik-adik sekolah minggu dan seluruh guru sekolah minggu. Tuhan memberkati. Horas. Persembahan pujian dari Paduan Suara Sekolah Minggu.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 501 ayat 1 dan seterusnya sambil memberikan persembahan. Asa
Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, kiranya memeliharakan hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu Madihita. Khusus untuk anak-anak kami sekolah minggu, kalau Amang sebutkan nanti dari sini, selamat parheheon sekolah minggu, maka disambut dengan tangan horas, bangkitlah menjadi teranglah. Coba horas, bangkitlah menjadi teranglah. Ulang, horas, bangkitlah menjadi teranglah. Oke, selamat parheheon anak-anak sekolah minggu. Mantap. Nanti akan dapat hadiah dari Opung. Kalau Opungnya datang ke gereja. Firman Tuhan yang akan menjadi berita sukacita untuk ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu Estomihi, yang sekaligus kita bersama-sama dengan yang kita kasihi, anak-anak sekolah minggu yang melaksanakan pesta parheheon dengan penuh sukacita. Tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34, diawali dari ayat yang ke-29 sampai 35, demikian bunyinya. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, amanami nanami molorak pehitan waeng doho akkada dana namek meton, sekaligus nanaeng membayangkan masa kecil tadohita. Walaupun mungkin juga kita tidak semua punya masa kecil seperti mereka tadi, sukacita, ceria, senang. Gudang dohiton masa kecil kita, masa kecil yang pahit dikenang. Adong maraka matau mabayakon tiki songononau marmahak korbodope naruhana. Bataom mak buah bainon. Alain waing ngaber cahaya be. Dan juga ketika topik minggu kita mengajak kita pada hari ini mengatakan untuk menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Dan juga sangat tertarik dengan apa yang menjadi subtema yang disampaikan guru sekolah minggu yang mengharapkan melalui parheheon sekolah minggu HKBP Kebayoran Baru, anak-anak sekolah minggu bangkit bercahaya bagi teman untuk kemuliaan Tuhan. Makanya saya bilang tadi, bangkitlah menjadi teranglah. Persoalannya, bagaimana
untuk bisa bersinar. Bagaimana supaya kita bercahaya? Bagaimana supaya kita elok dipandang? Itu makanya nyanyian kita tadi mengatakan bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Itu yang diharapkan setiap orang. Jalahita penuaing cahaya yang kita harapkan daripada anak-anak pahupul tahun ima asa gabi sodak katiuron nasida marsogo dia dopata di tonga-tonga ni masyarakat nang dihuriata. Bagaimana menjadikan mereka nantinya supaya orang-orang yang memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Bagaimana mereka nanti supaya bersinar kehidupannya. Nah, tapi mau di kamus umum kalau dikatakan, oh lagi bersinar dia bah katanya. Paling hanya dilihat karena sukses usahanya, karena naik pangkatnya. Tapi belum tentu dia bisa menjadi kesukaan. Belum tentu gabe pasonak rohani jolma. Jangan-jangan tetangganya, jangan-jangan dengan tubuhnya pun gak senang melihat dia. Tetapi kalau memancarkan cahaya daripada Tuhan adalah menjadikan setiap orang yang memandang cahaya tersebut mendapatkan sukacita, mendapatkan ceria. Anak-anak sekolah minggu, Mama si Winda pernah ditanya tetangganya, "Eda Mak Winda, itu wajah si Minda mulai tadi pagi sepertinya murung, sepertinya gelap. Kenapa itu Eda?" Si Winda itu katanya, Eda pas seperti HP saya itu lagi lobet dia katanya. Si Winda lagi lobet. Lalu bagaimana mencergernya? Bagaimana dia membuat cas? Datang Mama si Winda, itulah Eda. Dia mau minta ganti HP katanya. Jadi supaya cas lagi si Winda ini katanya harus diganti lagi HP-nya. Karena kawannya di sekolah sudah ganti HP. Apakah anak-anak sekolah minggu hanya bisa bersinar kalau sudah dibelikan HP yang baru, baju yang baru, tas yang baru? Nah ini nanti yang akan juga kita lihat bagaimana kita supaya bersinar dan memancarkan cahaya. Dalam nats kita ini jelas dikatakan Musa yang setelah 40 hari 40 malam berada di Gunung Sinai untuk yang kedua kalinya. Saya nggak tahu entah sudah diajarkan guru sekolah minggu. Pertama Musa naik ke Sinai menerima Taurat, Tauratnya hancur. Tauratnya pecah karena amarah oleh umat Israel yang menggantikan Tuhan dengan lembu emas. Menggantikan Allahnya, menggantikan Tuhannya dengan dunia ini. Marahlah Musa, hancurlah Tauratnya. Tetapi Taurat itu harus sampai. Makanya dia untuk kedua kalinya pergi lagi ke Sinai 40 hari 40 malam. Hanya dudukkah Musa? Marangan-angankah dia? Tidak. 40 hari adalah pertemuan perjumpaan dengan Tuhan. Dan itulah yang mendatangkan perubahan. Itu yang membuat Musa bertransformasi. Sehingga dikatakan tadi wajah Musa memancarkan cahaya ketika dia turun dari Gunung Sinai. Perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang membuat anak-anak sekolah minggu ini nanti bercahaya. Kalau tadi dikatakan dalam kata sambutan temanmu, inilah kegiatan kami sekolah minggu, belajar di kelas, parheheon, retreat, bla 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 dan lain-lain sebagainya. Itu perjumpaan dengan Tuhan.
Perjumpaan dengan Tuhan adalah ketika kita memakai waktu kesempatan kita untuk bersekutu, berdoa bersama-sama dengan firman Tuhan, dan juga melakukan perintah Tuhan. Tadi ada 10 orang kawanmu di sini kan? 10 orang untuk menyampaikan 10 hukum Tuhan. Maka kalau kamu mau bersinar, mau bercahaya seperti Musa, adalah saat kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itulah perintah yang daripada Tuhan. Itulah membuat kita bercahaya dan bersinar. Ido naking napi natorang na di bagasa turpu taong. Cahaya asa marsinodang ngulu tahun, dan itu sangat dibutuhkan bagi orang tua daripada anak-anak ini. Jangan harap anak-anakmu ini bercahaya kalau tidak dituntun, dibesarkan juga dengan cahaya, dengan sinar kemuliaan yang menggambarkan sinar kemuliaan orang tua, mendidik, menuntun anak-anaknya penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Apalagi jangan lupa, waktu membawa anak-anak ini dibaptis kemarin, apa janjinya kepada Tuhan? Akan membawa mereka untuk mengerti, belajar firman Tuhan. Naolodoho, ulu katanya. Merdagu saya dua yang gumangadusi. Saya katakan kemarin dalam bimbingan pastoral para baptis, konsekuensi dari janji kita di hadapan Tuhan, maka itulah menjadikan anak-anak ini bercahaya. Ketika kita juga dengan ketaatan kepada firman Tuhan, melakukan kewajiban kita kepada anak-anak kita, maka cahaya itu yang akan mengalir, yang akan mewaris. Ai molojo tita murhing, kita akan mendapatkan anak-anak yang murhing. Kalau sering kita mengomel, kita juga nanti akan punya anak-anak yang suka mengomel. Itu makanya kalau orang yang memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan adalah yang menuntun dengan segala kebaikan-kebaikan, kesabaran-kesabaran, kelemah lembutan. Karena apa? Karena ketika kita memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan, maka biasanya itu yang akan menyisihkan segala perilaku-perilaku yang tidak dikehendaki Tuhan. Hidup badidok naking amanginang, buasa gabi mabiar bangsa Israeli dung dibering bohini si Musa na bercahayai. Karena mereka baru saja melakukan pendurhakaan. Baru saja mau menggantikan Tuhan dengan lembu emas. Baru saja mau menunjukkan ketidaksetiaan. Memang orang-orang berdosa tidak akan mampu berhadapan dengan orang-orang yang punya cahaya kemuliaan. Seorang atasan di kantor yang berwibawa, yang perilakunya jujur dan benar, kalau sempat berhadapan dengan seorang anak buah yang maling, yang suka meninggalkan pekerjaan tidak disiplin, dia tak akan mampu menatap wajah sang komandan. Iko sayudu main, bereng jotuson katanya. Kita akan sulit menatap orang ketika terpancar wajah yang penuh dengan wibawa, rasa hormat, dan juga penuh dengan kasih sayang. Itu yang perlu untuk anak-anak ini, untuk Pahopu ini. Sehingga mereka juga akan sangat senang, rindu untuk datang ke cahaya tersebut. Aku mau ketemu Opung, aku mau ke rumah Opung. Ngapain? Aku rindu sama Opung. Karena dia Opungnya itu asal datang dengan begitu sayang. Sini Opung, sini sayang, sini hasian katanya. Dihaul-haul lah Opungnya ini.
disayang-sayang. Itulah bagian daripada cahaya kemuliaan yang terpancar daripada kehidupan kita. Supaya kita nanti boleh mewariskan. Tak sayarta biya waris sonota pikir honota tuaka generasi na ibaruan. Wariskanlah cahaya yang bersinar, cahaya kemuliaan. Karena dengan demikian kita akan disenangi. Ketika kita memancarkan cahaya-cahaya kehidupan melalui tindakan-tindakan yang nyata, pabaenan nadenggan, perilaku dan budi pekerti yang baik, kehadirat tapi di mana-mana dinantikan orang. Unang songot todong namin dari tubei, asal roy mana di bersian na darope, ngaitori dokok karak, eta bubar bo inna, puasa ngarosi gaur doda kinna. Ala moloroyan non, hora nak kahatan oset patut sibigiyodo, tidak menyenangkan dan juga akan menjadikan kegaduhan. Tetapi ketika cahaya kemuliaan yang kita dapatkan atas perjumpaan dengan Tuhan, atas persekutuan dengan Tuhan, maka itu yang membuat kita menjadi kesukaan. Dan untuk anak-anak kami sekolah minggu, cinta HKBP? Hah? Oh, enggak mau ada yang jawab ya? Cinta HKBP? Mau nanti terus sampai opung-opung jadi HKBP? Janji? Nah, supaya kita boleh mencintai gereja Tuhan, maka kita harus memoles diri kita dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Supaya nanti kamu bertumbuh dengan baik. Bercahaya, bersinar. Bersinar artinya kamu akan tampil beda, tampil cerdas, tampil unggul, tampil menyenangkan. Sehingga orang-orang tetangga kita sana pun, wah, anak-anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Baru ini luar biasa. Tetapi bukan hanya anak-anak sekolah minggunya yang luar biasa. Siapa dong gurunya? Maka yang ditanya adalah gurunya. Oh, gurunya si Polan. Oh, pantaslah. Guru sekolah minggu di Kebayoran Baru ini juga semuanya dengan wajah-wajah bercahaya. Wajah-wajah yang ramah. Wajah-wajah yang menyenangkan. Makanya kamu sekolah minggu kan? Ada guru sekolah minggunya yang tukang marah? Ada? Enggak? Syukurlah. Doakanlah supaya jangan ada yang tukang marah. Saudara-saudara, di dalam nama Kristus Yesus, cahaya itu telah kita dapatkan dalam Kristus. Molo si Musa naking disedubungkan dope cahayai, tetapi di dalam Yesus Tuhan telah menampakkan cahaya kemuliaannya, dan cahaya kemuliaannya itu adalah untuk semua orang yang akan diluputkan, dibebaskan, dilepaskan daripada dosa sehingga layak untuk mendekat ke hadirat Tuhan. Tak ada lagi tirai, tak ada lagi selubung, tak ada lagi jarak. Semua sudah dibukakan supaya di dalam Yesus, cahaya daripada Tuhan, kita juga akan boleh bercahaya. Makanya dikatakan bersinar, itulah kehendak Yesus. Yesus menghendaki kita supaya hidup kita ini memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan telah memancarkan cahaya kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus. Sehingga kemuliaan Tuhan boleh kami dapatkan agar dengan sinar kemuliaan-Mu kami diluputkan, dibebaskan, dilepaskan dari segala keberdosaan. Itu yang menjadikan kami layak dan patut menghadap hadirat Tuhan, boleh bersekutu dengan Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan boleh kami dapatkan
dengan perjumpaan dengan Tuhan, dengan persekutuan dengan Tuhan, dengan keakraban dengan Tuhan, melalui ibadah, melalui doa, melalui persekutuan dengan firman Tuhan, sehingga ketika perjumpaan kami itu telah akrab, maka kami juga akan memancarkan sinar dan cahaya yang menjadikan setiap orang yang ada di sekitar kami mendapatkan makna, mendapatkan sukacita, dan turut merasakan bahagia. Itu juga yang kami harapkan dari anak-anakmu sekolah minggu yang pada hari ini merayakan pesta Parheheon. Kami berharap mereka menjadi sinar cahaya kemuliaan Tuhan di tengah-tengah gerejamu ini sebagai penerus di masa yang akan datang. Sinar cahaya yang menjadikan mereka anak-anak yang menampilkan lakon-lakon yang baik, perilaku-perilaku yang santun, hormat, dan juga di dalam ketaatan. Cahayamu itu yang menjadikan mereka cerdas dan juga boleh menjadi petarung-petarung hebat di dalam menggapai cita-citanya di masa depan. Terima kasih Tuhan, biarlah sinar cahaya kemuliaan-Mu senantiasa terpancar di dalam kehidupan mereka ketika mereka dituntun melalui para guru sekolah minggu, mendekatkan diri kepada Tuhan melalui firman-Mu, dan juga melalui kegiatan-kegiatan yang akan menjadikan mereka akrab dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan. Berkati para orang tua agar konsisten dalam setiap tanggung jawab dan apa yang menjadi janjinya di hadapan Tuhan untuk membawa anak-anak mereka mengenal kerajaan Tuhan dan mengajarkan firman-Mu, apabila mereka berharap anak-anak ini menjadi kebanggaan, menjadi kesukaan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan gereja. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini juga kami tak lupa berdoa buat salah seorang guru sekolah minggu yang tidak bisa bersama dengan kami karena masih terbaring sakit, yaitu untuk saudara kami Devi Batubara. Kiranya Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu agar dia segera pulih, segera sembuh, dan boleh bersama-sama dengan anak-anak-Mu ini dan bersama-sama dengan kami. Juga jemaat-Mu yang masih terbaring sakit, baik yang di rumah sakit ataupun terbaring di rumah, kiranya tangan kasih-Mu yang akan memberkati setiap pengobatan, setiap perawatan mereka, agar mereka Tuhan boleh segera mendapat kepulihan kembali. Tak lupa kami doakan buat keluarga yang sedang berduka atas meninggalnya seorang bapak dari tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang menghiburkannya. Berkati gerejamu ini, berkati bangsa dan negara kami ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 mulai ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Damai yang menenang, dan damai
Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya pelayanan kami ini menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan Yesus. Berkatilah kelanjutan acara kami agar semuanya sesuai